Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rozi. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan hasil identifikasi aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki SMP Negeri 5 Probolinggo bersama warga sekolah sebagai bagian dari aksi nyata yang saya lakukan pada modul 3.2. Sebagai sebuah ekosistem, sekolah merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik yang terdiri atas murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Selain faktor-faktor biotik, faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Pada aksi nyata modul 3.2 ini, saya melakukan identifikasi sumber daya sekolah yang saya lakukan secara kolaboratif bersama semua warga sekolah agar bersama-sama dapat mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan di lembaga kami, yaitu SMP Negeri 5 Kota Probolinggo. Dalam melakukan identifikasi ini, saya melibatkan kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh masyarakat, dan keterwakilan gender. Pada pertemuan pertama, saya berkoordinasi dengan Koordinator 8 Standar Nasional Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan maksud dan tujuan aksi nyata saya, yaitu identifikasi sumber daya sekolah dan langkah-langkah yang akan saya lakukan. Pada pertemuan kedua, saya mengajak Bapak dan Ibu guru, staf tata administrasi sekolah, dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi sumber daya sekolah dengan melihat aset yang dimiliki sekolah. Pada pertemuan ketiga, dengan mengundang orang tua siswa dan siswa, saya juga mengajak untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Di ruang perpustakaan, kami mendiskusikan kekuatan yang dimiliki sekolah. Pada pertemuan keempat, saya mengundang tokoh masyarakat dan keterwakilan gender. Di ruang kepala sekolah, kami mendiskusikan potensi yang dimiliki sekolah dan menghimpun masukan untuk kebaikan sekolah ke depannya. Disinggung juga sebagai sekolah ramah anak untuk dapat memperhatikan sepenuhnya hak-hak anak dan meningkatkan pelayanan secara maksimal. Secara keseluruhan, hasil identifikasi dari pertemuan dengan kepala sekolah, koordinator 8 standar, Bapak dan Ibu guru, staf tata administrasi sekolah, murid, orang tua murid, tokoh masyarakat, dan keterwakilan gender dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, pada modal manusia dengan jumlah 32 orang guru dengan 29% lulusan S2 dan 70% lulusan S1 sesuai dengan latar belakang mapel yang diampu, merupakan modal yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 5 Probolinggo. Jumlah pendidik ini juga didukung oleh tenaga kependidikan sejumlah 7 orang. Kedua, pada modal sosial, dengan memanfaatkan jejaring yang dimiliki sekolah
melalui MOU dengan berbagai instansi, diantaranya Perpustakaan Umum, Perusahaan Keramik, Universitas Negeri Malang, dapat menjadi asas sekolah dalam mewujudkan pembelajaran kontekstual dan bermakna bagi murid. Yang ketiga merupakan modal politik, berupa kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan dalam bidang pendidikan, yaitu dengan pendidikan gratis. Keempat, yaitu modal agama dan budaya. Sebagai daerah yang agamis dan berlatar belakang budaya pendalungan, yaitu percampuran antara suku Jawa dan Madura, menjadikan siswa memiliki penebalan karakter yang positif dan bahasa yang khas bisa dijadikan sebagai muatan lokal di sekolah. Kelima, yaitu modal fisik, berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran, di antaranya ruang kelas yang nyaman, aula dan pentas seni yang layak, perpustakaan yang representatif, serta sarana prasarana penunjang lainnya yang memadai. Yang keenam adalah modal lingkungan atau modal alam. SMP Negeri 5 Kota Probolinggo terletak di kawasan strategis, yaitu di tengah kota dengan akses transportasi umum yang mudah, membuat SMP Negeri 5 Kota Probolinggo menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat. Ketujuh, yaitu modal finansial. Modal finansial ini berupa pendanaan operasional sekolah yang bersumber dari bantuan operasional sekolah atau BOS reguler dan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA pemerintah Kota Probolinggo. Hasil identifikasi aset, kekuatan, sumber daya ini akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun program sekolah yang berpihak pada murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat dan bahagia.